Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan mengenai arus kepalsuan dan arus kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini akan ada dua arus yang sama-sama bertumbuh luar biasa. Yang satu adalah arus kepalsuan. Ini nanti akan membangun bait suci juga, saudaraku. Bait suci Allah, bahkan merupakan bait suci besar, bait suci Allah yang ketiga, di mana pembangunan bait suci Allah pertama ini terjadi pada zaman Salomo. Kemudian pembangunan bait suci yang kedua itu terjadi ketika zaman Zerubabel, kemudian direhab oleh Herodes Agung pada 19 sebelum Masehi. Kemudian saudaraku, pada zaman Yesus itu bait suci yang dibangun oleh Zerubabel dan direhab oleh Herodes Agung itu ada. Jadi di zaman Yesus itu adalah bait suci Allah yang kedua yang ada, saudaraku. Kemudian saudara, ketika zaman Yesus, Tuhan memerintahkan supaya justru bait suci yang secara jasmani itu supaya dirombak, karena Tuhan menghendaki satu penyucian yang lebih mendalam, yaitu penyucian kepada tubuh, saudaraku, tubuh kita, tubuh jemaat Tuhan semuanya. Saudara, Tuhan tidak menghendaki adanya satu ibadah yang merupakan ibadah yang mengenai kepada perkara-perkara fisik saja, yang tidak merubah karakter, yang tidak merubah sikap. Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Oleh karena itu kemudian di dalam Yohanes 2 ketika Tuhan menyucikan bait suci Allah, di sana ada satu perselisihan pendapat antara ahli-ahli kitab, orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, rombak bait suci Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Saudara, ini perintah dari Tuhan Yesus ketika dia menyucikan bait suci Allah. Saya akan membacakan. Ini merupakan persilangan pendapat, pertentangan pendapat antara orang Yahudi dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 21, orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sinilah awal mula pertentangan antara orang Yahudi, saudaraku, dengan prinsip ibadah yang bersistem dengan cara-cara lahiriah, cara-cara bait suci, cara-cara Taurat, dengan ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, ibadah yang menyucikan tubuh sebagai bait suci. Saudara, kemudian Rasul Paulus juga katakan, "Tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait suci Allah dan roh Allah diam di dalam kamu?" Saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arus pembangunan bait suci lahiriah ini, saudaraku, ini nanti akan terjadi juga. Saudara, kemudian setelah Tuhan Yesus disalib, saudaraku, kemudian tahun 70 Masehi, bait suci yang secara lahiriah ini kemudian dirobohkan oleh Jenderal Titus, saudaraku. Kemudian perkakas-perkakasnya dibawa oleh Jenderal Titus, saudaraku. Kemudian, saudaraku, namun demikian orang-orang Yahudi ini tetap ingin, saudaraku, membangun bait suci Allah ini. Bahkan nanti itu merupakan sesuatu syarat untuk terjadinya akhir zaman, saudaraku.
merupakan satu syarat, satu penanda bahwa itu akhir zaman terjadi ketika bait Allah yang ketiga itu nanti dibangun kembali. Karena di dalam satu ayat, yaitu Matius pasal 24 ayat yang ke-15, di sana dituliskan suatu ketika nanti pembinasa keji itu harus berdiri di bait suci tersebut. Dan itu bukan bait suci sembarangan, saudaraku. Bukan tempat ibadah sembarangan seperti yang kebanyakan orang pakai, bukan sinagog, bukan gereja, saudaraku, bukan itu, saudaraku, tapi bait suci yang dimaksud, yang nanti akan diduduki oleh sang pembinasa keji ini adalah bait suci yang sangat spesial, yang merupakan kelanjutan dari bait suci yang dahulu dirobohkan oleh Jenderal Titus, saudaraku, yang dahulu pun oleh Tuhan Yesus sudah katakan rombak bait Allah itu, saudaraku. Kalau rombak itu artinya bukan untuk merobohkan, tapi untuk memperbaharui supaya pengertian dari orang-orang Yahudi ini menjadi baru, tetapi orang Yahudi tidak paham. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Matius pasal 24 ayat 15. Ini arus dari pembangunan bait Allah secara jasmani, ini nanti akhirnya akan mengarah kepada ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nubuat Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ini kemudian ada diperkuat juga di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin, saudaraku. Di dalam khotbah saya terdahulu yang saya beri judul Trio Maut, yaitu hadirnya, munculnya antikris, nabi palsu, kemudian naga tua, saudaraku, di mana antikris itu memalsukan Tuhan Yesus Kristus, nabi palsu itu memalsukan pekerjaan Roh Kudus, kemudian naga tua yang merah padam itu memalsukan pekerjaan Allah Bapa. Saudara, di dalam pembangunan bait Allah secara lahiriah ini nanti antikris atau yang disebut sebagai pembinasa keji ini dia akan memalsukan Yesus. Saudaraku, jadi ini saya sebut dalam bahasa mudahnya begitu, saudaraku, ini adalah Yesus palsu. Jadi di akhir zaman akan ada orang yang mengaku sebagai Yesus tapi bukan Yesus. Yesus palsu itulah sang antikris yang akan muncul dan dia menjadi pembinasa keji, disebut dalam Matius pasal 24 ayat 15. Saudara, jadi posisi dari antikristus itu adalah sebagai pemalsu Yesus, yaitu Yesus palsu, bahasa saya katakan begitu. Saudaraku, makanya nanti begitu dahsyat arus dari sesuatu yang tidak benar ini, saudaraku, akan menyesatkan ribuan jutaan manusia, saudaraku. Karena dia duduknya juga di bait Allah, di tempat kudus, dia juga berpenampilan penuh dengan mujizat, penuh dengan kekuatan, saudaraku. Dia memalsukan Yesus, saudaraku. Oleh karena itu Yesus yang mengutus, saudaraku, hamba-hambanya untuk menjadi pelaksana pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Kepada mereka Tuhan menyatakan diri. Ini loh Tuhan yang akan datang, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 20, di sana digambarkan Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar yang begitu dahsyat, agung, dan begitu luar biasa sekali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus yang akan datang, Yesus asli, saudara, ini dia tampil di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat ke-13 sampai dengan 20. Saudara, itu juga
yang saya lihat di dalam penglihatan ketika saya terpanggil untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kitab Wahyu ini. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu antikris itu merupakan pemalsu Yesus. Dia duduk di bait Allah. Dia memiliki kekuatan yang besar. Dia menyerupai Yesus. Saudaraku, dan sekarang saya beritahu saudara, Yesus yang akan datang itu bukan Yesus seperti yang digambar-gambar itu. Bukan Yesus yang seperti di patung-patung itu, tetapi Yesus yang penampilannya seperti di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 20. Itulah Yesus yang akan datang dan tampil sebagai imam besar. Dia yang akan mengutus 7 orang hamba Tuhan untuk memberitakan rahasia kitab Wahyu di akhir zaman, yang akan membuka segenap kebobrokan dari iblis, yang akan menelanjangi segenap dosa-dosa tipu muslihat yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi arus pembangunan bait suci secara lahiriah ini bermula dari pertentangan antara orang-orang Yahudi dengan Tuhan Yesus, saudaraku, di mana orang Yahudi menantang Yesus, dengan tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tuhan Yesus berkata kemudian, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu rupanya adalah tubuhnya sendiri. Kemudian selanjutnya kita mengerti bahwa tubuh Tuhan itu adalah kita, gerejanya. Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus dari berbagai bangsa, suku, bahasa di seluruh muka bumi ini. Itulah yang disebut dengan tubuh Kristus. Itulah yang disebut, saudaraku, gereja Tuhan. Yang di sini dikatakan kalau Tuhan justru menyuruh orang-orang Yahudi itu merombak bait Allah yang lahiriah itu, saudaraku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 kemudian dinyatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi bait Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari segala bangsa, suku, bahasa, yang beraneka ragam itu, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bait Allah sejati. Itulah bait Allah rohani. Saudaraku, yang sejak mulai saat itu, kemudian Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait suci Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu? Saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 16 ditulis seperti itu, saudaraku. Jadi saudaraku, bait suci Allah ini kita semua, orang yang percaya Tuhan Yesus dari segala bangsa, suku, bahasa. Jadi ada 2 arus ya saudaraku, yaitu arus pembangunan bait suci secara jasmania. Ini melanjutkan cita-cita orang Yahudi yang melawan Yesus, saudaraku. Dan nanti bait Allah itu pasti ada dan jadi. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 15 ini tertulis, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikannya, saudaraku. Inilah bait Allah yang jadi dan kemudian ditahbis. Bait Allah yang ketiga ini, saudaraku, yang nanti akan jadi, kemudian ditahbis, dan yang menjadi penguasa di dalam bait Allah itu, saudaraku, bait Allah yang ketiga itu adalah Yesus palsu. Saudaraku, sedangkan Yesus yang asli, saudara, karena Matius pasal 24 ayat 15 saya baca lagi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji itu si antikris, sang antikris, orang lain katakan seperti itu juga, sebetulnya sama saja, saudaraku. Jadi sang antikris, pembinasa keji itu nanti akan duduk di tempat kudus, saudaraku. Antikris itu adalah pemalsu Yesus.
Saudaraku, jadi nanti Yesus palsu itu akan duduk dan menguasai bait suci yang dibangun, yang disebut sebagai bait suci Allah yang ketiga, yang sekarang sudah digadang-gadang, dibangun, saudaraku, mulai dirancang sedemikian rupa. Saudaraku, imam-imam yang akan melayani sudah dicari, imam-imam Lewi, DNA-nya sudah dicek, saudaraku. Kemudian perabotannya seperti pelita emas, meja roti, mezbah dupa, kemudian tabut perjanjian Allah sudah dipersiapkan, lembu untuk pentahiran sudah disiapkan juga, saudaraku. Nanti ketika itu jadi dan ditahbis, saudaraku, yang duduk di sana itu nanti adalah pembinasa keji. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Bait suci lahiriah ini dahulu Tuhan pun katakan, rombak bait suci Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Karena Tuhan tidak menghendaki, saudaraku, peribadatan yang sasarannya jasmania, tetapi Tuhan ingin memperbaharui karakter manusia dengan hadirnya, dengan penebusannya di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi arus dari pembangunan bait suci lahiriah ini nanti justru adalah dia akan membangunkan satu tempat di mana bukan Tuhan Yesus yang asli yang datang, tapi pembinasa keji, atau saya sebut ini pemalsu Yesus atau Yesus palsu, yang akan duduk di bait suci, yang akan duduk di tempat kudus. Matius 24 ayat 15. Saudaraku, jadi yang duduk di sana itu Yesus palsu. Saudaraku, betapa mengerikan nanti terjadi. Ada sesuatu yang menyatakan diri sebagai Yesus, duduknya juga di bait suci Allah. Saudaraku, begitu luar biasa. Akan tetapi, saudaraku, itu bukan Tuhan. Itu merupakan antikris. Dia yang melakukan tipu muslihat begitu dahsyat dan luar biasa, yang ingin membinasakan manusia-manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi arus dari pembangunan bait suci jasmani itu nanti justru arahnya ke sana, yaitu terbangunnya bait suci Allah. Yaitu, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudaraku, arahnya justru ini. Nanti pembangunan bait suci yang ketiga yang sekarang digarap oleh rabi-rabi Yahudi, oleh para konglomerat dunia, saudaraku, oleh orang-orang pintar, oleh pakar-pakar, itu justru arahnya ke sini. Mereka tidak tahu ya, saudaraku, rahasia mengenai bait Allah yang rohani, bahwa Tuhan Yesus juga nanti akan membangun bait suci yang rohani. Saudaraku, ada yang tahu, tapi saudaraku, nanti terpilih dari antara mereka. Saudaraku, jadi di akhir zaman yang pertama ini arus yang membangun bait Allah jasmani. Kemudian yang kedua adalah arus yang membangun bait Allah rohani. Bait Allah rohani itu gambarnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 yang disebut mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, saya baca. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini juga digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3. Kalau bait Allah yang sesungguhnya itu sedang mempelai wanita anak domba Allah. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, jadi sasaran yang kedua adalah terbangunnya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku, untuk pembangunan sidang mempelai wanita anak domba Allah ini Tuhan mempercayakan, saudaraku, Tuhan yang
tampil sebagai imam besar dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Dia mempercayakan pembangunan bait suci Allah itu kepada 7 tokoh, kepada 7 bintang yang berada di dalam genggaman tangan kanannya. Saudaraku, 7 tokoh itu nanti pekerjaannya apa? Saudaraku, pertama, saudaraku, 7 tokoh ini adalah malaikat-malaikat sidang, hamba-hamba Tuhan yang dituju dengan surat-surat jemaat. Tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, kepada hamba Tuhan yang memiliki karakter memperbaiki sifat-sifat Efesus yang rusak. Kemudian yang kedua, kepada hamba Tuhan penerima surat. Saudaraku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, hamba Tuhan yang menerima surat untuk memperbaiki jemaat-jemaat yang berkarakter Smyrna. Saudaraku, yang rusak di dalam kepelitaannya. Kalau Efesus tadi rusak di mezbah dupa, Smyrna ini di kepelitaannya, kemudian Pergamus dan lain sebagainya di pokok bahasan terdahulu sudah saya sampaikan. Jadi itu tugas dari 7 tokoh yang nanti akan dilantik oleh Tuhan. Kemudian sesudah tugas itu terselesaikan, gereja-gereja disucikan, dikuduskan, bersatu. Kemudian gereja itu nanti disebut sebagai bait Allah. Saudaraku, bait Allah seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 4. Lalu melihat surga terbuka, bait Allah itu terbuka. Jadi nanti bait Allah rohani itu terlihat begitu dahsyat, luar biasa seperti digambarkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Saudaraku, ini bait Allah yang rohani. Kemudian, saudaraku, tugas dari 7 tokoh itu selanjutnya, ketika nanti sudah ditahbis di dalam satu tahbisan yang luar biasa, bersama-sama dengan jemaat-jemaat akhir zaman, jemaat-jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah. Kemudian 7 tokoh ini akan ditahbis di dalam kegerakan kuda putih untuk menjangkau bangsa Israel. Kegerakan kuda putih ini, saudaraku, tujuannya adalah menjangkau bangsa Israel. Kalau tadi, saudaraku, ketika menyucikan, menguduskan bangsa-bangsa dari non-Israel tadi, saudaraku, yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus, itu waktunya 2 tahun. Perhatikan baik-baik. Kemudian kegerakan kuda putih, saudaraku, ini waktunya 9 bulan. Saudaraku, dan kegerakan kuda putih ini ditulis dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, di mana penunggang kuda putih ini membawa busur, saudaraku, bow atau bahasa aslinya disebut tokson, saudaraku. Kemudian senjatanya itu adalah anak-anak panah, yang itu adalah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang akan dipakai Tuhan di akhir zaman untuk melaksanakan kegerakan ini. Saudara, tujuan dari kegerakan kuda putih ini apa, saudaraku? Ini menyadarkan, mempertobatkan bangsa-bangsa Israel yang akan masuk di dalam kegerakan, saudaraku, kitab Wahyu, di dalam kegerakan sidang mempelai wanita anak domba Allah, di dalam kegerakan pembangunan bait Allah rohani yang nanti wujudnya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi Israel itu nanti akan menjadi 2, saudaraku. Yang satu akan membangun bait suci lahiriah yang justru nanti arahnya menjadi tempat duduknya si pembinasa keji atau Yesus palsu, saudaraku, pemalsu Yesus, saudaraku. Jadi antikris itu pemalsu Yesus, ya saudara. Kalau nabi palsu itu pemalsu Roh Kudus. Kemudian kalau naga tua itu pemalsu pekerjaan Allah Bapa. Jadi saudaraku, bait Allah jasmani itu akan digarap oleh Israel yang tidak bertobat dan tidak mau terima Yesus. Kemudian bangsa Israel yang mau terima Yesus, mereka tidak akan bikin bait Allah yang jasmani itu, saudaraku. Mereka akan bersama-sama dengan kita membangun tubuh Kristus yang esa. Nanti Israel dan juga kita, gereja dari bangsa Zaitun liar itu kita semua, dengan gereja dari Zaitun asli, itu orang Israel yang menerima, percaya Tuhan Yesus Kristus, itu nanti akan
saudaraku, dimeteraikan. Wahyu pasal 7 ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. Jumlahnya secara hurufiah 144.000. Itu ada makna secara rohaninya. Bisa saya jelaskan, yang saudara belum tahu bisa WhatsApp saya kasih tahu nanti itu artinya apa karena agak panjang. Saudaraku, kemudian bangsa Israel yang mau masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu, membangun bait suci Allah rohani ini, saudaraku, nanti akan menyatu dengan kita, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 digambarkan, saudaraku, ketika gereja dari Zaitun liar dan gereja dari Zaitun asli ini bersatu kerap, saudaraku, itu nanti surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Wahyu pasal 8 ayat 1 di sana digambarkan begitu, saudaraku. Karena ini persekutuan kudus yang lama, saudaraku, didambakan oleh Tuhan, didambakan para malaikat, didambakan oleh umat Tuhan. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih, perhatikan baik-baik, ini kegerakan positif, kegerakannya hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah, yang sudah ditulis dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 dan Wahyu pasal 1 ayat 20. Kegerakannya tokoh-tokoh akhir zaman untuk menjangkau Israel yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, otomatis kalau mau menerima Tuhan Yesus Kristus, dia harus tidak membangun bait suci yang lahiriah. Saudaraku, karena mereka yang membangun bait suci lahiriah itu, saudaraku, mereka meneruskan visi cita-cita nenek moyangnya yang dahulu menentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyucikan bait suci Allah dengan berkata, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Dan yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah kita semua, tubuh Kristus, gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan juga bangsa Israel yang bersatu. Itulah, saudaraku, bait Allah rohani yang dibangun tokoh-tokoh akhir zaman. Saudara, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu nanti akan, saudaraku, membangun bait Allah yang rohani, yang wujudnya nanti, saudaraku, puncaknya adalah Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih tadi, saudaraku, tujuannya adalah untuk menjangkau bangsa Israel untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ke sana, saudaraku, kegerakan menjangkau bangsa Israel itu bukan untuk kita nanti ikut membantu mereka bangun bait suci Allah yang ketiga, itu tidak, saudaraku. Sama sekali bukan itu. Saudaraku, itu bahkan Tuhan pun ngomong rombak bait suci Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam waktu 3 hari, saudaraku. Dan yang dimaksud dengan bait suci Allah itu ternyata kita semua. Saudara, bahkan nanti mereka yang terus tidak mau insaf dan bertobat, dia terus membangun bait suci Allah, mereka sedang menggenapi Matius pasal 24 ayat 15. Jadi nanti ketika bait suci yang ketiga itu jadi, bait Allah yang ketiga itu jadi, nanti yang akan duduk di sana itu bukan Mesias, bukan Tuhan Yesus Kristus, tetapi di sini dikatakan Matius pasal 24 ayat 15. Saudaraku, di sana dikatakan bahwa yang berdiri di sana itu adalah, saudaraku, pembinasa keji. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, Matius 24 ayat 15, ini bukan sembarang tempat kudus, bukan gereja, saudara, bukan sinagog, tapi ini nanti bait suci yang diagung-agungkan itu, saudaraku. Bait suci yang sekarang sedang direncana, sedang digodok itu, saudaraku. Itu nanti kalau jadi ditahbis, yang duduk di sana itu Yesus palsu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, betapa dahsyatnya. Makanya arus penyesatan di akhir zaman itu akan terjadi. Betapa orang tidak ngeri, saudaraku. Orang memalsukan Tuhan Yesus itu semuanya mirip, saudaraku. Kekuatannya, kedahsyatannya, saudaraku, itu mirip. Oleh karena itu nanti akan banyak sekali orang yang masuk kepada arusnya antikris ini dan mereka tidak sadar. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku,
kita sebagai orang-orang percaya, saya beritahu saudara, kita harus membangun bait Allah rohani yang arahnya adalah Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi begitu luar biasa saudaraku. Nanti ketika bait suci yang secara jasmani itu jadi, saudara, kemudian ditahbis, kemudian si pembinasa keji atau antikris itu dinyatakan berdiri di bait suci, maka pada saat itu selanjutnya saudaraku, Wahyu Matius pasal 24 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Ini saudaraku, orang-orang kudus justru harus mengungsi. Wahyu Matius pasal 24 ayat 16 sampai dengan 18. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang diperangi di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Amin, saudaraku. Jadi ini justru orang-orang kudus, bait suci Allah yang rohani, ini diperintah oleh Tuhan, saudaraku. Ini untuk mereka yang di Yudea, orang-orang percaya yang berada di Yudea, ini supaya lari ke pegunungan. Kemudian mereka yang di peranginan supaya tidak usah turun. Kemudian mereka yang di ladang supaya tidak usah pulang. Saudaraku, jadi ini nanti justru ketika bait suci Allah secara jasmani itu jadi ditahbis, saudara, kemudian di sana nanti antikris atau pembinasa keji itu berdiri, saudara. Pada saat itulah nanti masa antikris mulai, saudaraku. Dan pada saat itu juga nanti gereja Tuhan, bait Allah rohani, kita semua dari berbagai bangsa, suku, bahasa, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu harus mengungsi. Jadi yang ditulis dalam Matius pasal 24 ayat 16 sampai 18, orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri, orang-orang yang sedang diperangi di atas rumah jangan ia turun, orang-orang yang di ladang janganlah ia kembali. Ini sama persis dengan Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasaret yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, nanti jadinya bait suci yang jasmani kemudian diduduki oleh sang antikris tadi, ini bareng dengan jadinya mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan pada saat yang bersamaan itu pula, saudaraku, di sini dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun. Kalau di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 16, orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang di Yudea ini siapa, saudaraku? Ini adalah orang-orang Israel yang percaya Tuhan Yesus Kristus, hasil dari kegerakan kuda putih. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Jadi yang dimaksud Matius pasal 24 ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini adalah orang-orang Israel yang berhasil kita meteraikan, saudaraku, yang berhasil menerima Tuhan Yesus Kristus lewat kegerakan kuda putih tadi. Saudaraku, kemudian ayat 17 dan ayat 18 ini orang-orang lain, saudaraku, nanti yang mengungsi, yang gambarannya mengungsi itu di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Bahasanya peogo. Peogo itu lari dan lenyap, saudaraku, dikombinasikan dengan kekuatan terbang. Jadi lari, lenyap, dan terbang. Ini kekuatan ketika gereja diungsikan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Saudaraku, jadi bait suci Allah yang jasmani itu arahnya nanti justru Matius pasal 24 ayat yang ke-15, yaitu tempat yang akan diduduki oleh pembinasa keji. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang disebut 7 bintang di tangan kanan Allah.
ini adalah hamba-hamba Tuhan yang nanti juga akan membangun bait suci Allah rohani, yang wujudnya adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudaraku, dan arus ini sama-sama sedang berjalan. Kita hendaknya menuju kepada arus yang benar, yaitu arus pembangunan bait suci Allah secara rohani, sidang mempelai wanita anak domba Allah. Kepada Israel memang kita tidak boleh meninggikan diri, saudaraku, karena mereka umat pilihan, saudaraku, tetapi karena Yesus, saudaraku, kita harus menjangkau mereka. Keselamatan di dalam Yesus harus kita bawa kepada mereka, dan mereka ada yang akan masuk di dalam rencana Tuhan ini, dan ini tugas kita. Nanti melalui kegerakan kuda putih, bangsa Israel nanti akan kita jangkau, dan sesudah itu baru semuanya nanti akan terjadi. Jadi kiranya demikian, salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.